A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, Baitul Maghfirah. Bait artinya tempat kembali. Gini tulisannya, tempat kembali. Apa sih rumah itu? Rumah itu artinya tempat kembali. Makanya bahasa Quran bahasanya tuh baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Kenapa dia disebut baitun? Karena fitrah asli manusia itu perlu tempat. Dan itu bukan hanya manusia, binatang juga punya tempat kembali. Ada yang namanya kandang, ada yang namanya sarang. Ya kalau sarang tuh sarang semut, sarang lebah. Kandang burung. Ada wilayah teritorial. Kalau beberapa binatang itu dia punya wilayah kekuasaan. Intinya semua makhluk ciptaan Allah itu perlu tempat untuk kembali. Saya tadi sepanjang jalan ngobrol gitu, terus begitu nengok nama masjid itu Baitul Maghfirah. Dah, inilah materinya. Bait itu artinya tempat kembali. Maghfirah, alif lam mim al maghfirah artinya ampunan. Berarti kalau Baitul Maghfirah kalau diterjemahkan bebas tuh pusat ampunan, rumah penghapusan dosa. Tapi tidak bayar ya. Soalnya di beberapa tempat kan bayar sekian, nanti dosanya langsung habis. Maka kasihanlah orang yang tidak punya duit karena tidak bisa nebus dosa. Hebatnya Islam ini, orang tuh bisa dapat ampunan dengan 3 hal. Kita bahas dulu ya. 1, ampunan ada kawannya namanya taubat. Taubat ini artinya kembali. Nomor 1, ciri-ciri orang itu bertaubat, apa tanda orang itu benar-benar bertaubat? Apa? Berhenti dan menyesal. Ini banyak kiai-kiai, ustaz-ustaz saya izin pakai bahasa yang mudah dipahami. Nomor 1 tuh kalau antum bertaubat, ngakunya udah taubat. Nomor 1 adalah berhenti dan menyesali. Jadi berhenti aja tidak cukup. Dia bukan cuma berhenti taubat itu, berhenti dan menyesal. Aku tidak mau lagi, aku tidak mau lagi pulang. Salah aku di masa lalu. Ini parah ya. Apa? Ini parah. Berhenti dan menyesal. Yang kedua, ngapain?
Ada kata-kata menjauhi. Misal, saya pernah ketemu sama sebuah komunitas motor. Abang-abang kita ini saya ajak ke sebuah acara nyemun jalan. Terus, bang, senam yuk. Mereka semua tidak ada yang senam, karena musiknya senam tuh lagu-lagu yang apa, jedak-jeduk kalau kata anak TikTok. Terus saya bilang, kenapa bang tak ikut? Kami di sini aja Kiai, kami di sini aja Ustaz. Saya berpikir macam-macam gitu. Apa memang mereka tak suka sama musik? Apa mereka menganggap musik ini haram? Macam-macam di otak saya nih. Tapi saya tidak mau membiarkan otak saya liar gitu. Bahaya kalau aku pakai prasangka. Selesai saya panggil ketuanya, pimpinannya. Bang, kenapa teman-teman abang pasukan tidak ada yang abang turunkan tadi senam? Dia bilang, kami takut suges. Maksudnya, dulu katanya, zaman-zaman kami masih lucu, inilah kerja kami. Tapi tidak bisa cuma pakai musiknya. Kami harus minum sesuatu, pakai barang. Kami semua alumni Ustaz. Ustaz mau nanti kami pakai lagi katanya. Oh, dasar. Maka kami menghindar Ustaz. Saya udah pegang kursi katanya, udah nahan badan. Ini kalau badan goyang nih, pakai lagi. Ada istilah suges, ya kan? Dia pegang tiang, kepalanya goyang. Tuh kacau dah tuh. Ada yang kaki yang goyang. Terus waktu mereka duduk sama saya, mereka minta izin, sama kayak abang-abang di sini lah. Ini kan tidak ada yang ngerokok semua di sini kan? Nanti kalau di luar wallahu a'lam. Mereka bilang, Ustadz kami izin ya ngerokok. Oh boleh, saya bilang, depan saya boleh ngerokok, tapi asapnya ditelan. Saya bilang. Apa? Asapnya ditelan, itu baru profesional. Saya bilang, kalau masih dikeluarkan itu masih budak kecil. Saya bilang, akhirnya anggur, jeruk, buah salak semua dimakan sama mereka. Saya tahu mereka tersiksa kan, gelisah, ketawa-ketawa. Kami ini kalau bukan takzim sama guru katanya, udah kami tinggalkan. Saya bilang, enggak, saya enggak ngelarang. Saya bilang, tapi asap ditelan. Enak ya anggurnya ya, saya bilang. Itulah, enggak punya pilihan kata mereka. Akhirnya saya tanya, Bang, ngapa masih berasap? Saya bilang. Ketuanya ngomong lagi, kami ini Ustaz sudah ninggalkan 2 asap. Asap yang pertama sabu, asap yang kedua ganja. Sudah kami tinggalkan 2 asap itu Ustaz. Tinggal tembakau inilah yang memang katanya Allah ciptakan memang untuk dibakar. Itu. Tengok dalilnya itu. Apa dia bilang? Tembakau ini Allah takdirkan untuk dibakar. Nah, ini yang mana yang ahli hisab punya dalil baru? Kami sudah ninggalkan 2 Ustaz, 2 asap. Dulu kami mainnya pakai yang melengkung-melengkung itu. Kami sudah tinggalkan itu Ustaz. Ini bukan cuma pakai Ustaz, dia produsennya atau yang jual barang ditunjuk. Udah Ustaz, udah berhenti. Kami sudah ninggalkan itu. Jadi saya akhirnya melihat mereka sudah meninggalkan 2 asap yang jauh lebih berbahaya. Tinggallah asap tembakau. Sekarang ada lagi kan pakai vape. Itu lebih gaul lah. Mana tadi yang pakai vape tuh? Oh, hilang langsung nih. Padahal tadi ada dekat saya sini. Jadi oke, tidak bisa saya pukul rata orang-orang nih. Semua harus begini, harus begini. Ada yang namanya kebertahapan. Dalil mereka kan, daripada bakar pabriknya itu kriminal, jadi saya bakar satu-satu, cicil. Suku-suku kita lah. Tapi orang taubat itu menjauhi dan meninggalkan.
Itu tanda orang itu taubat. Akses antum misalnya untuk ke rokok itu memang pelan-pelan menjauhi teman-teman yang satu frekuensi tadi. Menjauhi, bahkan harus berani memutuskan untuk tinggalkan. Dalil saya juga dulu pakai itu, Ustaz, tembakau adalah ciptaan Allah yang harus dinikmati. Iyalah. Yang saya mau sampaikan ke antum semuanya yang nomor 3. Apa tanda orang itu betul-betul masuk di zona taubat? Ini saya pakai bahasa supaya antum mudah ingat. Apa? Apa? Ini yang saya pengen ulang buat abang, kakak, ayah, bunda semuanya. Mumpung ini banyak paskas, ingat-ingat lagi kenapa antum semua nih pakai baju paskas, ikut minggu beras, ikut dropping, ngantar-ngantar dan lain-lain. Inilah yang menjadi pembeda orang itu taubatnya ori dengan taubat yang kawin. Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Kalau kalian di masa lalu itu betul-betul totalitas bikin maksiat, ada yang pernah buang air besar enggak di sini? BAB ada yang pernah? Beol ada yang pernah beol sini? Enggak ada. Hah? Orang Samarinda ini enggak pernah dia beol? Kamu enggak ada kampungan? Ada yang pernah enggak? Mau tahu aja. Oh, beol semua kan? Saya mau tanya, antum kalau beol basuh sendiri atau minta basuhan orang? Masa? Enggak manggil istri gitu, sayang tolong basuhkan gitu. Basuh sendiri pakai tangan antum ke tangan orang. Siapa yang bikin kotoran? Yang cebok? Kita. Itu kenapa beras itu saya bilang tidak boleh anak yatim yang mikul, tidak boleh pengurus pondok yang mikul. Kita yang harus mikul. Kenapa? Tangan kita inilah yang bikin kotoran. Tangan kita inilah yang bikin maksiat. Tangan kita lah yang bikin dosa. Maka tangan ini yang harus betul-betul nebus. Kalau sadar, kalau ingat. Tidak bisa untuk ketemu saya terus semangat, tidak ketemu saya tidak semangat. Antum ini berbuat untuk siapa? Nanti kalau Ustaz datang kami semangat, Ustaz pulang kami hilang lagi. Ya segitu berarti harga dirimu. Antum kira surga tuh antum cuma bisa beli pakai angan-angan? Hah? Panas-panas tai ayam itu, saya menyebut tai itu tidak enak gitu ya. Panas-panas titik ayam. Kira cukup cuma ngayal saja? Tidak bisa bos. Ini sudah saya sederhanakan, saya simpelkan. Yang putih-putih dua nih mungkin masih banyak orang masuk zonanya. Tapi yang sini tadi kita baca Al-Kahfi. Kalau antum baca Al-Kahfi ayat 110, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Mau kau ketemu Allah? Mau. Cuman caranya harus bikin amal soleh. Maka di sini ada saya terjemahkan dengan bahasa bersungguh-sungguh. Apa? Ini bersungguh-sungguh itu artinya fokus, ngeluarkan energi terbaik. Saya teman-teman
ngisi SMK pagi ini pilihan saya. Bukan karena antum suruh-suruh. Antum datang pun atau tidak, saya tetap SMK. Antum tahu saya tidur jam berapa tadi malam? Jam berapa tidur tadi malam? Jam 3. Tidur sebentar. Pikiran saya belum bisa tidur, masih pikirkan masjid, masih apa gitu. Saya sampai bilang, udah waktunya tidur, kau cepat tidur. Nanti bangun. Alhamdulillah dengan izin Allah dalam waktu mungkin setengah jaman atau 1 jam lah. Bangun udah segar dan sudah mandi, sudah fresh, sudah nyaman. Ngapa sih saya dulu bikin dosa pakai mulut, lalu saya pengen nebus dosa saya pakai mulut saya lagi. Ini yang disebut dengan bersungguh-sungguh. Bisa saya maksa antum? Tidak bisa. Bisa saya maksa abang? Tidak bisa. Yang bisa saya paksa diri saya sendiri. Maka orang yang sakit jiwa, orang yang apa? Selalu menyalahkan orang lain. Saya ini gini Ustaz gara-gara dia. Kau sakit jiwa. Tepuk sebelahnya. Selama kau suka menyalahkan orang lain, kau sakit jiwa. Materi ini untuk kamu gitu. Tidak ada untuk orang lain. Untuk siapa materi ini? Balas, bilang bercerminlah. Maka kemarin saya kencang ngomong TMS tuh, tunjuk muka sendiri. Allah Rabbul Alamin mau kasih ampunan teman-teman. Allah Rabbul Alamin mau kasih sayang, tapi kelakuan kita usikum wa nafsi bitaqwallah ya kayak macan tutul inilah dia. Cemana? Mau dibantu atau dibiarkan? Saya sebagai ayah pengen mengulurkan tangan sama antum. Ayo sini, saya mau bantu ente. Ayo keluar dari kubangan maksiat, dari zona zina, dari pacaran, dari narkoba, game online, judi online, slot, apa lagi? Dewa Zeus. Antum belau semua. Muka macam malaikat, kelakuan setan rojim. Muka dengan kelakuan itu tidak sinkron gitu loh. Saya bilang orang ini mukanya kayak malaikat, begitu tahu tingkah aslinya la ilaha illallah. Depan kita nunduk-nunduk. Saya ketemu banyak orang, kenyang sudah. Berbagai macam bentuk manusia saya ketemu dengan izin Allah. Saya pengen gitu sebagai muslim, sebagai abang karena umur saya lebih tua dari dia. Saya pengen bantu gitu, sini kau kurangkul sini, ayo. Tapi orang ini justru pengen dalam comberan. Sama kayak mohon maaf, cacing di septic tank itu antum tangkap lalu simpan di karpet masjid. Ini cing gitu, cacing maksudnya. Karpetnya suci, karpetnya bersih. Kata cacing, tidak suka, aku suka makan Aku suka makan tahu. Yang mau kita tarik tidak mau keluar dari lubang itu. Loh, cuman kita mau rangkul. Bisa dipahami tidak kira-kira analoginya? Lihat, jangan-jangan apa? Maghfirah, ampunan Allah belum turun kepada kita karena kelakuan kita sendiri. Bisa dipahami tidak kira-kira? Jadi gini teman-teman, sinkronkan antara apa yang di dalam dengan yang di luar, dan antum insya Allah akan bahagia dunia dan akhirat. Dan saya pengen kasih tahu ya, setiap kita, ayo, berhak dapat ampunan Allah. Dalam satu ayat Quran tuh Allah berfirman gitu ya, wa makana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa makana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Di surat Al-Anfal
8:33 Allah bilang, aku tidak akan ngasih azab selama engkau Muhammad ada di dalamnya, dan kata Allah, aku juga tidak akan mengazab selama mereka itu selalu beristighfar. Jadi darul maghfirah, dar artinya rumah, al maghfirah artinya tempat ampunan. Semua orang berhak dapat ampunan Allah selama dia meminta kepada Allah. Definisi yastaghfirun itu artinya orang ini akan dapat ampunan selama dia juga terus minta sama Allah. Nah, yastaghfirun sudah saya sampaikan tadi. Apa tunjuk, apa ayat, apa pointer-pointernya? Nomor 1, berhenti dan menyesali. Ya Allah, bodoh sekali saya dulu. Kenapalah saya tertipu sama hawa nafsu sesaat. Maksiat itu ya Allah, saya tidak mau lagi ya Allah. Nah, pelan-pelan masuk poin nomor 2. Ya Allah, kasih saya kawan-kawan baru, kasih saya circle baru, jauhkan saya dari teman-teman yang bikin saya bikin maksiat lagi. Ya kan, ngomongkan ini, ngomongkan itu. Padahal tadi tuh tidak ada keinginan nafsu. Begitu dengar musik tadi saya bilang langsung suges. Begitu nengok asap langsung kebayang lagi. Begitu nengok jarum suntik dia mulai kepikir lagi. Nah sama, sekarang orang bikin maksiatnya lewat HP. Muka kayak malaikat gitu. Begitu tengok utang banyak, ternyata judi online. Kok tidak sinkron kelakuan kau nih? Aku mau nolong, aku mau bantu, tapi bantu kau nih sama kayak bantu macan tutul tadi. Ternyata nomor HP kita dijaminkannya untuk menjadi penjamin. Dia tidak mampu bayar, kita yang kena telepon. Saya pernah tuh ditelepon saya, Masya Allah, dibilang, oi Ustadz setan, Ustadz bodoh, kau ngajar apa gitu. Saya dimarahkan, saya diamkan, jadi dengar. Oh, dia ngomel, debt collector. Biarkan dia ngomong sampai capek seorang. Habis itu dia nelfon pakai nomor lain. Oh, macam-macam. Saya bilang saya tidak berutang, tapi kau kan gurunya dia, ngajarkan dia. Biarkan lagi. Ya, Al-Baqarah 275 kan, orang yang makan riba seperti orang yang gila dan kesurupan. Orang gila ya udah tidak waras tuh. Orang kesurupan apalagi gila dan kesurupan 2 in 1. Saya tidak berutang, tapi orang yang saya kenal ini berutang. Saya yang kena tembak. Habis itu bibirnya keluar dari handphone saya tuh. Maka teman-teman semuanya, yang ketiga inilah yang menentukan skor akhir. Ada yang namanya bersungguh-sungguh. Kenapa beramal soleh? Karena banyak orang cuma sampai di bibir. Antum naik motor dari Banjarmasin kan? Banjarmasin. Naik motor dari Banjarmasin. Itu bersungguh-sungguh beramal soleh. Ada yang tidak punya duit, pandai dia numpang sama kawan. Alumni pajanan. Layas mak motor, layas mak. Anak tak kalam anu, layas mak. Kalau dia jelis fil warung dulu tuh, majalah dulu. Tidak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Lakin antum ta'rif nafsi lah. Kalau dia jelis fil warung semua majalah dulu. Tapi mama karena majanan, dia bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh untuk dapatkan yang majalah maksudnya. Ngapain jalan dari Banjarmasin ke sini itu? Berapa jam? 14, 15. Masya Allah, tabarakallah. Semoga putaran roda itu menembus dan menghapus semua dosa di masa lalu. Ya kan, ngangkat derajat. Kenapa? Menuju majelis ilmu.
Antum tidak dapat apa, keluar duit datang ke sini. Tapi perjalanan antum menuju majelis ilmu ini, ya kan, insya Allah menjadi penggugur dosa di masa lalu. Amin Allahumma. Apa yang kita perlukan sungguh-sungguh. Kenapa saya buka dengan kata-kata bersungguh-sungguh beramal soleh? Karena iblis, syaitonir rajim, tidak pernah bilang jangan jalan, jangan ke Samarinda, jangan ke Masjid Darul Maghfirah. Iblis tidak bilang begitu. Iblis bilang nanti saja. Apa iblis bilang? Nanti saja. Apa bahasa sini? Apa? Kena. 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 Oke. Banjar ya. Sini bahasanya Banjar dominannya. Kena aja. Iblis pintar. Maka tadi malam ngobrol sama Bang Adi, Bang, setiap ada niat baik jangan pernah ditunda. Gas Bang, gaspol. Karena belum tentu besok, lusa, setahun, 2 tahun kita masih hidup. Ada orang bilang gini, saya nanti insya Allah akan taubat Ustadz kalau sudah pensiun. Pensiun dari apa kak? Pensiun jadi pegawai negeri. Oh, mungkin besok kakak pensiun jadi manusia. Dan diam dia langsung. Ustadz ini ngomong sikit tapi sakit. Loh benar enggak saya bilang? Iya sih. Nah, apa kakak harus menunda kebaikan? Apa yang kakak bisa lakukan? Start small, start easy. Bisanya ngasih pisang 1 sisir di masjid, lakukan sekarang. Bisanya ngasih air minum 1 kardus, kasih. Itu ada kulkas, showcase, saya yakin airnya gratis. Isi diam-diam, tidak perlu instastory. Hai guys, aku lagi. Tidak perlu kan? Ada malaikat yang maha mencatat. Ada sendal wudhu yang bisa antum beli. Beli 1 gratis 1 kan? Beli kanan dapat kiri. Letakkan di masjid, tidak perlu instastory. Kakak-kakak ada mukena di rumah, daripada bertumpuk jadi hisab, ambil letakkan di masjid. Pakailah orang yang mau pakai. Ada kebaikan, lakukan segera. Ada niat baik, lakukan segera. Itulah namanya bersungguh-sungguh. Apa namanya? Ngapain nebus dosa masa lalu? Kenapa bang kakak? Masa lalu kita sudah jelas-jelas tercatat sebagai dosa. Sedangkan amal soleh kita belum tentu diterima Allah. Kenapa harus bersungguh-sungguh? Supaya banyak pilihan gandanya Allah untuk memilih. Yang ini yang aku pilih untuk nebus dosamu. Yang ini kemarin bocor gara-gara berharap pujian manusia. Begini maksud saya hari ini, karena judul masjid kita ini Baitul Maghfirah. Kalau tadi nama masjidnya yang lain, mungkin saya bahas materi lain. Tapi nengok muka saya maksudnya, muka yang depan saya kan gitu. Kayaknya kurang lebih lah kita nih. Kopi yang putih, kelakuan. Nah, kelakuannya bagus oleh kopi putih. Namun kan lain kan gitu. Orang lain, bukan orang baru. Orang lain. Apa tanda kita bertaubat teman-teman semua? Saya ulang lagi ya. Ini ya poinnya hari ini. 1, berhenti dan menyesal. Yang kedua, antum naik ke step yang lebih berat. Saya tidak katakan sulit, rasanya tuh Masya Allah. Kenapa? Sudah mulai meninggalkan. Kenapa masuk ke zona menjauhi dan meninggalkan? Catat besar-besar ya. Karena maksiat itu enak dan bikin ketagihan. Maksiat itu apa? Enak dan bikin ketagihan. Cobalah berzina, main perempuan, judi slot tadi itu, main game online, gibah, ngomongkan orang, semua yang namanya maksiat enak dan bikin ketagihan. Babi itu enak dan bikin ketagihan.
Mie tiaw pakai babi itu, bakso pakai kaldu babi itu jauh lebih enak, kata yang pernah makan. Satu dua ini saja sudah masya Allah tabarakallah. Nah, di circle yang ketiga nih teman-teman, bersungguh-sungguh beramal soleh untuk menebus dosa masa lalu. Di sini kalau antum mau, saya tidak bisa maksa antum, tapi bisa hanya ngasih saran. Antum, abang, kakak saya, saudara saya tidak bisa sendirian. Apa? Boleh nggak saya kasih tahu? Orang yang pengen taubat sendirian itu, atau pengen baik sendirian itu, mohon maaf ya, satu sombong, dua egois. Apa? Menunjukkan ada jiwa yang cacat, ada mentalnya yang rusak. Dia pengen jalan sendiri, pengen taubat sendiri, pengen beramal sendiri. Sorry, kalau saya boleh nyampaikan, tapi tidak dengar juga tidak apa-apa kan. Kita kan bukan siapa-siapa. Tugas saya cuma nyampaikan ya. Kau mau dengar, alhamdulillah. Kau tak dengar pun alhamdulillah. Ada yang datang SMK nih, alhamdulillah. Tidak pun saya tetap jalan, karena SMK ini sudah dari 2012 saya ngisi SMK nih. Every day, no holiday. Selama saya masih hidup, saya akan ngisi. Orang tidak perlu SMK, saya yang perlu SMK ini. Karena bagi saya setiap hari itu ayat-ayat Allah. Saya tidak tahu masjidnya namanya Baitul Maghfirah, baru tengok depan situ tadi, oh Baitul Maghfirah nama masjidnya. Berarti aku harus mengingatkan diriku sendiri untuk mengulang lagi materi tentang taubat. Jadilah ayat ini. Mungkin ada yang baru dengar, mungkin ada yang sudah dengar. Fadzakir inna fa'adid dzikr. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan, kasih tahu. Teman-teman, ada dua jenis makhluk. Satu ahlul ibadah, ahli ibadah. Yang kedua ahlul manfaat. Yang satu ahli ibadah, okay. Yang kedua ahli manfaat. Yang tinggi derajatnya ahli manfaat. Karena biasanya ahli ibadah hanya mikirkan diri sendiri. Tapi kalau ahlul manfaat, dia ngajak orang berbuat baik, ngajak orang. Konsekuensi ngajak orang apa? Ditolak. Konsekuensi ngajak orang dicurigai. Ayo ikut saya. Aku pakai motor butut. Aku pakai motor butut. Kau tak mau ikut. Kau tak mau ikut. Aku pakai Alphard. Aku pakai Alphard. Kau bilang aku makan duit kuman. Maumu apa? Padahal Alphard itu punya Bang Andi. Rubicon itu punya Bang Andi, punya Bang Abdul. Saya sudah umumkan berkali-kali, ini bukan mobil saya. Ini Alphardnya mereka, Alphardnya Ustadz Riza, Alphardnya orang baik yang mewakafkan ke Munzalan. Kita pakai untuk bawa tamu. Tapi namanya mata lalat, mana mau tahu. Pokoknya Alphard Ustadz Hedon, ya kan? Pakai Rubicon Ustadz Hedon, mobilnya motornya hampir Davidson, hampir Davidson. 140 cc kan ya Hanu, motor kabir gitu. Nama gak hampir Davidson. Yang penting ngegas. Jadi aku pakai motor butut, kau tak mau ikut. Coba bilang. Aku pakai motor butut, kau tak mau ikut. Aku pakai Alphard. Kau bilang makan duit kuman. Mau apa? Tiba-tiba ada yang resign. Saya mau resign. Ada. Ini saya lagi halusinasi, apa? Jadi tukang bubur. Kau ngapain resign?
Tidak kuat saya dengar omongan ini. Oh. Apa? Gimana jawabnya? Oh. Jadi selama ini kau berbuat untuk siapa? Tepuk sebelahnya agak kuat sedikit. Oi. Lagi jadi materi. Dengar enggak? Aku pakai motor butut. Dulu saya pakai motor Astrea Grand, punya Wawa mama saya tahun 90-an. Saya tawarkan infak beras. Saya ajak orang 25.000 sebulan. Ayo Bu, ayo ibu majelis taklim, ayo ikut yuk. Jangan Bu, nanti dimakannya duit kita. Tengoklah dia miskin. Begitu omongannya. Dah kayak antum minta video kiai untuk kota kami. Video ya terus tonase enggak naik-naik. Ada foto sana tuh. Ada fotonya. Udah lama mati tapi orang-orang udah lama mati dah. Sekarang nih lagi reinkarnasi kayaknya. Reborn. Video tak berhenti, minta video kiai. Bila tonasenya nambah nih saya bilang. Video foto. Ada fotonya tuh ada ya. Nggak boleh sebut lah. Pokoknya agak lain sedikit lah pokoknya. Video terus, tonase tak naik-naik. Logo besar-besar apa? Tonase kecil-kecil. Tepuk-tepuk sebelahnya bilang memalukan. Ini saya edit Bang karena lagi live. Kalau kumpul internal berdarah-darah mereka sama saya. Jadi maksud saya, ada harga yang memang harus kita bayar. Aku pakai motor butut, kau tak mau ikut. Aku pakai Alphard, kau bilang makan duit umat. Kau mau apa? Ya aku mau. Kan gini, ada domba dimakan sama singa. Terus domba bilang, apa salahku? Apa kata singa? Kau tak punya salah. Kau makanan aku. Mau kau salah atau benar, aku mau makan. Paham? Antum ngurus dakwah begini, antum kira mulus-mulus aja. Ini telinga kalau ada satu omongan bolong, di telinga saya udah banyak sekali bolongan ini. Bukan di belakang, depan. Ustadz hedon kan, iPhone, iPad, XL, apa lagi? Semua barang-barang dari ujung kepala sampai ujung kaki ditengok. Saya kena kasih jam tangan yang menurut saya harganya tuh tidak masuk akal gitu. Masa jam tangan sampai harganya tuh begitu-begitu. Tapi kalau mantenya mata lalat, ya sudah. Terus antum pikirkan omongan mereka. Sampai kapan? Biarin aja. Saya berdoa sama Allah, ya Allah, semakin banyak mereka caci maki saya, semoga semakin banyak juga ampunan untuk saya. Asik loh, dapat pahala tanpa capek. Sedekah akbar. Apa? Saya malah kadang-kadang pengen gitu bikin caci maki aku gitu. Yang kau caci makikan tentang aibmu tidak sebanding dengan aibmu yang asli. Kenapa orang baper? Kenapa dia sakit hati ketika dia caci maki? Karena dia merasa dirinya baik. Aku ini orang soleh, ana insan khair, la maza kok didoroba. Kata insan maaf begitu. Antum yang hari ini memutuskan untuk ada di jalan kebaikan, saya mau kasih tahu, antum masuk ke zona yang sepi pujian, rawan caci makian.
catat besar-besar, tulis, tempel tuh di motor, tempel di kening macam jalan yang antum tempuh, jalan yang antum pilih ini, mikul beras, ngurus anak yatim, ngurus masjid, mewakafkan tanah untuk masjid, ini jalan yang sepi pujian, rawan caci makian. Kalau kau masih perlu pujian dari manusia, lebih bagus kau minggir, tidak usah nyampah di sini. Jelas? Jelas dah? Ini ayah ngomong sama anak. Kalau kau baper kau minggir, memang kau tak pantas, tidak usah di sini. Kita tidak cari muka. Apa? Muka sudah ada. Kita tidak cari nama. Nama sudah ada dari lahir. Kita cari bekal mati, karena bekal belum cukup. Siapa yang mau cari bekal? Ada nak? Jangan harap antum saya ngemis-ngemis ya. Ayolah join lagi, gabung lagi. Haram. Tidak ada. Siapa kau? Kau mau join? Ayo. Tidak mau. Tidak ada masalah. Emang kalau kau tak ada, benda ini mati kan? Ada atau tak ada kau? Ada atau tidak ada dirimu? Dakwah ini, agama ini, termasuk saya. Saya bilang munzalan itu tidak perlu Lukman. Lukman yang perlu munzalan. Emang kita kira munzalan itu mati ke kalau Lukman ini mati? Enggak, demi Allah munzalan itu punya Allah. Ada tak ada Lukman, munzalan tetap jalan. Masjid kan punya Allah. Ini setan ngaco di pikiran kita, lalu bilang kalau kau tak ada tak jalan. Cuy, paham aku? Biar dengar semuanya gitu. Jadi baru tahu antum siapa yang depan ini kan. Saya tidak mau edit, karena bagi saya yang paskas-paskas nih, kalau ada jamaah Baitul Maghfirah yang baru ketemu sama saya, mohon maaf ya. Saya tidak mau ngedit. Ini anak-anak saya mau kasih tahu. Antum sudah jauh-jauh datang, saya mau ngasih tahu ya, betul-betul lurus-lurus niat, bersih-bersih hati. Untuk siapa kita berbuat ini? Kalau masih suka baper, masih suka sedih, masih suka ngerasa dibutuhkan, antum sakit jiwa. Berobat. Nah biasanya kalau udah materi kayak gini ini sinyal mulai goyang. Biasa kalau udah materi kayak gini bang, sinyal oleng kapten. Ustaz marah kan? Enggak, belum sarapan ya. Enggak ada kesarapan di sini nih. Oh masih terlalu pagi ya. Yang materi kayak gini bikin lapar ya. Mau enggak? Abang kakak ayah bunda semuanya meniti jalan yang sepi pujian ini. Mau? Siap? Antum tahu hadiahnya apa dari Allah? Hah? Tahu hadiahnya? Satu surga sama Rasulullah. Ini orang yang kita sebut-sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tiap hari kita bersolawat nyebut beliau, berharap beliau mau aku kita sebagai umatnya. Sayang betul kita sama beliau, rindu betul kita masukkan nama dia ke nama anak-anak kita. Muhammad A, Muhammad B, masukkan nama Muhammad. Tiap hari kita berdoa, ya Allah, ya Rasulullah, adrikna ya Rasulullah, akui kami sebagai umatmu ya Rasulullah, kami pengen dapat syafaatmu ya Rasulullah. Tak pengen antum? Adrikna ya Rasulullah. Tiap malam berdoa, ya Allah izinkan kami bisa melihat engkau walaupun hanya dalam mimpi, bisa menyebut namamu ya Allah setiap hari. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Hanya menyebut namamu saja sudah bergetar hati kami, pengen kami ketemu. Semoga nanti di akhirat kami bisa melihat wajahmu, kau berkenan bersyafaat padamu. Harganya mahal. Antum kira enak ke? Antum kira tidak sakit ke? Hah?
Secengeng itu antum menghadapi dakwah ini? Semudah itu antum berhenti? Antum mau menemui manusia agung, antum akan bertemu berkumpul dengan sosok Nabi yang mulia. Ada harga yang harus dibayar, ada air mata yang harus menetes, ada harta yang harus kita keluarkan, ada ego yang harus kita robohkan. Satu, untuk membahagiakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mikul beras? Pengen bahagiakan Rasulullah. Kenapa mikul beras? Ketemu sama anak yatim, pengen menyenangkan hati Rasulullah. Kenapa wakafkan tanah ke masjid? Pengen membahagiakan Rasulullah. Kenapa menjaga diri dari zina? Pengen menyenangkan hati baginda Rasulullah. Kenapa jalan naik berjam-jam motor 15 jam, 20 jam jauh-jauh? Pengen membahagiakan baginda Rasulullah. Kalau itu udah jadi tujuan antum, saya yakin antum tidak bisa dihentikan. Hanya malaikat maut yang membuat kita berhenti. Saya tidak benci sama antum, saya tidak marah. Yang saya benci itu sifat dan kebodohan antum. Saya sebagai ayah harus tegur. Kalau saya diam, saya yang dosa. Antum tahu baginda Rasul itu dilempar pakai batu. Antum tahu baginda Rasul itu dihina, dicaci maki. Kita enggak. Di sosmed mana sakit? Cuma sosmed, cuma grup WhatsApp. Antum enggak terluka sedikit pun demi Allah. Ayo bangun. Ngapa antum berhenti? Saya mau jalan sendiri Ustaz. Itu tadi saya bilang, kalau antum memilih jalan sendiri, antum egois, antum sombong, tidak sungguh-sungguh. Ini jalan sepi pujian. Ini jalan rawan caci maki. Aku pakai motor butut, kau tak mau ikut. Aku pakai Alphard, kau bilang makan duit umat. Padahal udah dibilang itu Alphard Bang Andi. Nanti masuk videonya bang. Wah, Ustadz hedon, dijemputnya pakai Alphard terus. Saya tak pernah minta. Tanya sama panitia, ada enggak saya minta Alphard? Mereka yang menyiapkan. Tadi malam sampai bingung mau pakai yang mana. Yang warna oranye, yang warna putih. Semua jemput. Masa saya bagi kaki kanan sebelah sana? Semua pengen di sini jak kiai, di sini jak Ustaz. Cuman saya bagi badannya nih. Ini jalan sepi pujian. Kalau antum makanannya memang pujian, pengen di-mention, ini tidak cocok buat. Jalan ini tidak cocok. Kenapa? Tidak ada yang puji. Abang wakaf nanti bang, orang bilang bodoh bang. Harusnya dibikin bisnis saja itu. Ngapain jadi masjid? Ngapain jadi pusat kebaikan? Kalau kita mau buka Quran, kalau kita mau tanya hati kita, yang bodoh yang mana sebenarnya? Yang ngomong atau yang mewakafkan? Saya mau tanya, ini masjid berdiri tahun berapa? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Ada yang tahu nggak ini masjid berdiri tahun berapa? 90-an? Sebelum itu? Sebelum 90. Ada enggak yang ikut terlibat membangun masjid ini dan orangnya sudah meninggal? Ada? Yang ngasih nama mungkin kira-kira menurut antum si pendiri masjid ini atau yang terlibat dalam terwujudnya masjid ini, kira-kira pahalanya masih ngalir enggak untuk beliau? Yang bodoh yang mana sekarang? Semua orang mati itu teman-teman. Semua orang mati itu pengen balik ke dunia. Apa yang diinginkannya? Pengen beramal soleh. Karena dulu di dunia dia buang-buang waktu. Maka mumpung masih hidup,
gas. Sekali lagi ya, saya ngasih tahu dan ingatkan, Allah itu teman-teman, tidak perlu kita. Kau jangan sok dibutuhkan di dakwah ini. Tapi kalau kau mau kembali, kalau kau mau bertobat, kalau kau mau sungguh-sungguh, kalau kau mau berhenti dan menyesali, kau mau menjauhi dan meninggalkan, kami buka tangan lebar-lebar. Ayo sini, mau balik ayo. Tapi kalau kau masuk untuk meracuni dan merusak yang lain, aku orang pertama yang nempelin kepala. Dan kau jangan main-main. Apa saya bilang waktu di Jogja kemarin? Ini rumah kita. Apa? Ini keluarga kita. Kita jaga sama-sama. Kalau ada orang gila masuk ke rumah kita, kita apa kan? Hah? Kalau ada ular masuk rumah kita, kita usah. Kalau ada orang yang mau merusak keluarga kita, oh kita lawan. Paham kira-kira? Kita nih saudara sampai surga. Amin. Mau bersaudara enggak? Sampai surga. Jadi kalau ada orang yang punya niat jahat, kita selesaikan sama-sama. Clear? Ingat ya teman-teman ya, saya ingatkan saja gitu. Rewardnya ini satu surga sama Rasulullah. Rewardnya ini satu surga sama, bukan masuk surga, bukan, tapi satu surga sama Rasulullah. Bayangkanlah, surganya apa kalau Rasulullah? Firdaus. Antum naik pesawat ekonomi dengan pesawat bisnis jak beda harga kok. Ada yang umroh pakai bisnis tuh, kaos kakinya dipakai 2 minggu dipakainya. Mau ngasih tahu sama saya nih, anak naik bisnis kok. Antum kan ekonomi gitu. Adalah ya hanukolil lah bahasa. Ada tapi tidak boleh sebut nama gitu. Ada yang pergi umroh pakai VIP itu kelas bisnis. Mislu insan goni, baru mislu insan goni, mislu. Yang tidak paham tidak apa-apa ya, ini ilmaro ilaman rohimarobi gitu ya. Jadi yang kelas bisnis beda apanya? Kaos kakinya beda. Jadi kalau mau tahu yang ekonomi sama bisnis, tengok kaos kakinya. Oh bisnis ini, mau aku dipakai terus, tidak ganti-ganti. Dia mau ngasih tahu anak naik bisnis gitu lah. Lama asal kan bikin orang bahagia tuh pahala kan. Dah gitu kira-kira kawan-kawan ya. Ada yang masih mau lanjut nggak di jalan ini? Yang mau resign berapa orang? Apa rewardnya tadi? Menurut antum harganya mahal atau murah? Antum mau bayar atau santai-santai aja? Hah? Mau enggak yang ketiga ini, bersungguh-sungguh beramal soleh untuk menebus dosa di masa lalu? Ada yang mau? Penutup kalimat dari saya, kita tidak pernah tahu amal soleh yang mana yang diterima oleh Allah. Subuh tadi pasti diterima. Salat sunnah tadi diterima, pasti diterima. Ada yang bisa menjamin enggak yang ini pasti diterima Allah? Ada? Tak ada. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kalau antum mau lanjut di jalur kebaikan, pesan saya, ingat-ingat niat di awal. Untuk siapa saya berbuat? Mau ngapain saya di sini? Apa hadiah dari Allah untuk orang yang bersungguh-sungguh? Begitu antum ingat itu, balikkan lagi ke skor awal, balikkan lagi ke jalur pertama, titik nolnya. Saya yakin antum akan terus bergerak dengan atau tanpa pujian, penilaian dari makhluk. Saya tidak akan bosan ngomong ini
Dan sekali lagi tadi saya pengen ingatkan, kita tidak pernah tahu apa? Kita tidak pernah tahu amal soleh yang mana yang diterima oleh Allah. Tahu? Bilang sama sebelahnya, bilang saudaraku, teruslah berbuat baik, teruslah beramal soleh, teruslah bergerak melakukan kebaikan-kebaikan, karena kita tidak pernah tahu amal soleh yang mana yang diterima Allah. Doakan sebelahnya, bilang semoga kita istiqomah sampai jannah. Semoga kita istiqomah sampai jannah, satu surga bersama Rasulullah. Amin. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashli bil zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashli lil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga Allah ridho dengan yang kita lakukan. Semoga apapun yang kita lakukan ini membuat baginda Rasulullah SAW senang dan bahagia. Kita niatkan supaya bisa menyenangkan hati beliau, dan semoga Allah alirkan pahala dan kebaikannya untuk kedua orang tua kita, dan mudah-mudahan sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan ini menjadi penggugur semua dosa-dosa kita di masa lalu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salaman sama samping kiri kanannya, doakan, bilang semoga kita istiqomah. Istiqomah sampai jannah. Saling mendoakan, jangan sok-sok nasihatin. Saling doakan, semoga kita istiqomah. Semoga kita istiqomah, ya. Udah dan Uni selamat berangkat haji, semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan. Siapapun yang berangkat haji semoga Allah lancarkan, ya. Barakallahu fikum. Kita ketemu nanti paskas-paskas semuanya yang qualified, yang lulus sensor di Paskas Bahagia di Bogor.